Bapak nggak catat Pak? Karena Bapak dulu nggak nyecer ya, yang Iya, nyecer emak ya. Betul Pak. Atau Oke. kenapa nggak catat biung gitu ya? Itu kalau mengeluh, aduh Oh, biung ya. biung gitu ya. Habis itu kan dilihat ya nggak gaul gitu Pak. Masa habis minum kopi terus bilang, berapa tadi Mbak? Iya, wah itu pantas nggak dapat jodoh. Begitu ceweknya lihat, alah mah 35.000 aja dicatat. Ini kayaknya istriku perlu dengar. Perlu ya? Tapi tahap dulu. Iya. Dulu istriku itu sangat detail sehingga ada selisih 50.000, dia bilang ini kemana ya uang 50.000? Itu pengeluarannya Mas Andi lebih terkontrol nanti ya. Oleh Bisa dilihat istri. Kalau bisa aplikasi ini jangan disampaikan ke istri. Ya. Alarmnya udah punya tet, Iya, gitu ya. tet, itu artinya duitnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Untuk UMKM juga sama nih, misalkan. Wah ini kayaknya ada produk yang nggak laku nih misalkan. Harusnya bisa diperbaiki. Keinginannya sih nggak tahu nih apakah juga sudah sampai ke sana. Karena kalau emang itu bisa diakomodir juga akan lebih membantu lagi. Mas Riwi. Mas Andi, Ngopi kapan? ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Riwin, kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan mereka itu makin hari makin membaik ya. Apalagi OJK kan sering masuk ke desa-desa, ke masyarakat, mengedukasi bagaimana menggunakan uang dengan bijak. Tapi kan masyarakat di daerah tertentu, apalagi kalau jauh dari akses internet yang yang cukup baik, mereka itu kan menggunakan karena buku, ya. Kadang-kadang buku ini hilang, buku ini kena hujan, basah dan seterusnya, macam-macam problematika. Menggunakan teknologi digital itu mungkin tidak semua orang bisa, ada gapteknya. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang bermunculan alternatif orang masyarakat memanfaatkan keuangan mereka dengan bijak menggunakan aplikasi yang mudah dipahami, mudah dipakai, ya, lepas dari akses internetnya tadi. Tapi ini kan satu perkembangan yang menarik ya, karena bagaimana masyarakat diajarkan menggunakan teknologi di digital yang tidak mungkin diabaikan di zaman ini karena semua menggunakan teknologi ini, tapi dengan cara yang mudah dipahami dan memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, di Banyumas ini, persisnya di Puerto Rico, ya, lahir ada aplikasi yang dibuat anak-anak muda di tempat ini, dan itu menjadi perhatian dari OJK. Nah, bisa dijelaskan aplikasi apa dan kenapa OJK merasa ini menarik untuk disampaikan sebagai salah satu topik kita hari ini? Ya, terima kasih Mas Andi. Podcast Ngopi Ngapak ini kan dari awal ceritanya kan soal duit pokoknya ya. Pokoknya kita ngomongin soal pertama pinjol, ya kan. Sekarang kemarin tuh judi, barusan kemarin kita bahas mengelola keuangan. Tentunya orang kadang bertanya-tanya, ini kita dapat informasi banyak nih, tapi gimana sih caranya supaya saya punya alat ya yang bisa saya pakai untuk ngontrol diri sendiri. Jadi self controlling ini kan sekarang jadi isu penting ini sekarang Mas Andi, karena ya itu tadi penetrasi iming-iming digital ini kan luar biasa. Bangun tidur kita langsung bisa buka e-commerce, langsung bisa ngutang kalau yang butuh duit. Seperti yang kita bicarakan pay later ya, Pay later. di episode yang sebelumnya itu ya. Iya. Jadi begitu gampangnya hidup ini gitu ya. Tapi di tengah kegampangan dan kemudahan itu kita kadang lupa bahwa oh ternyata kita tuh harus bijak mengelola uang. Tadi Mas Andi bilang kalau zaman dulu kan dikasih catatan. Mas Andi tadi cerita kan di episode sebelumnya dikasih amplop gitu ya untuk mengalokasikan uang gitu. Tapi kan sekarang jangankan untuk mencatat, membaca pun sekarang baca buku pun orang udah males. Nah, orang kepengennya semua digital. Iya. Kepengennya semua ada di handphone. Kalau nggak ada di handphone kayaknya kurang afdol. Nah, sekarang itu makanya kita senang kalau ada anak-anak muda yang memang punya ide untuk membantu masyarakat
supaya gampang mencatat apa yang sudah dilakukan dalam hal keuangan. Biasanya orang males nih, orang cenderungnya ya pokoknya kalau uang itu apa yang ada ya dikeluarkan, apa yang ada dikeluarkan, nggak pernah mau nyatet. Nah kita tuh OJK tuh sangat berkepentingan untuk melihat harus ada alat bantu bagi masyarakat, karena kita sering ke masyarakat, ke desa, ke sekolah, ke kampus, ke komunitas dan sebagainya, sering kita mengajarkan soal pengelolaan keuangan. Gini loh Bapak Ibu kalau punya uang dialokasikan, ini berapa persentasenya segala macam. Mereka nyatet tuh, tapi begitu pulang selesai tuh. Mereka udah pasti lupa karena nggak punya alat bantunya. Kan nggak mungkin zaman sekarang disuruh nyatet pakai, walaupun catat di handphone kan, kalau nggak ada aplikasinya pasti juga males dan repot. Dan nggak tahu sistematikanya. Iya. Kan ada yang kalau kita lihat di pembukuan di warung-warung, bahkan saya lihat kan ada pembukuan itu panjang. Iya, kadang-kadang ada yang terlupakan atau sistematikanya salah sehingga ujung-ujungnya dia bilang kok uangku nggak ada, padahal barangnya udah habis. Nah iya. Nah kita kepengen itu yang mudah karena itu akan sangat membantu literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK. Nah mudah-mudahan kalau memang alat bantunya, alat catat ini jadi semakin mudah, kita juga bisa mengajak lembaga keuangan untuk bareng-bareng nih lakukan literasi keuangan dan menyampaikan solusinya. Dan syukurnya di sini di Banyumas yang di lereng Gunung Slamet, cuacanya adem, ternyata banyak tempat anak muda, yang indah. tempat yang indah, ya kan, anak muda yang kreatif untuk bisa membuat aplikasi ini dan sudah diapresiasi di tingkat nasional. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang ke depannya. Nanti kita lihat sama-sama lewat narsum yang kita hadirkan setelah ini. Nama aplikasinya apa nih? Ini pas banget ini, catat Mak. Wah. Kenapa nggak catat Pak? Ya mungkin bisa kita tanya juga kenapa nggak catat Om? Atau catat Dek? Catat ya. Iya, yang jawaban. Iya, kita bingung juga kenapa namanya catat Mak ya. Itu ya. Daripada kita berteka-teki, bagaimana kalau kita panggil aja tamu kita kali ini ya? Betul. Tapi sebelum itu tentu kita harus seruput dulu kopinya. Sip. Ngopi nggak Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Riwin, akhirnya tamu yang kita undang sudah ada di hadapan kita. Ya. Namanya ini Mas Rehan Revio Darojat. Sebagai CEO dari Catat Mak. Nanti kita tanya tadi itu problem kita dicatat lemak itu. Iya, kenapa nggak Pak, nggak Om, nggak Dek, nggak Kak, Tante, Oma, Opa, Eyang gitu ya. Oke, itu dulu yang kami ingin tahu. Kenapa itu namanya catat Mak? Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada OJK Purwokerto yang sudah mengundang saya di podcast Ngopi Ngapak. Iya, sama-sama. Saya juga terhormat bisa duduk bareng Pak Andi Noya dan Pak Riwin selaku Kepala OJK Purwokerto. Ini kebanggaan buat saya. Kebanggaan bagi kami juga. Ya. Iya. Dan buat mak-mak juga. Jadi kenapa catat Mak ini sebenarnya dimulai dari masalah saya, Pak. Waduh. Dulu saya mahasiswa tuh punya banyak masalah. Dengan maknya, dari masalah percintaan, berat badan, dan yang paling parah itu saya boros, Pak. Boros, iya. Nah, suatu saat saya dikasih uang sama emak saya, Iya. 1 juta nih buat 1 bulan. Tapi baru 2 minggu udah habis, Pak. Nah, saya langsung lah dihakimi. Kenapa kamu habis? Padahal baru 2 minggu. Ya, saya nggak bisa jawab pada saat itu karena saya ya beli gitu. Oke. Ngopi tiap hari. Padahal kan Pacar nggak punya tapi ngopi tiap hari. Oh, dalam upaya mencari pacar, ngopi terus di kafe. Lupa bahwa keuangan udah. Terus apa yang terjadi? Dari situ saya merenung, Pak. Orang tua saya udah bekerja keras mencari uang untuk anaknya biar bisa bahagia. Tapi kok aku gini gitu. Jadi ngopi itu ada manfaatnya juga, Pak. Untuk perenungan. Itu merenung. Coba kopinya siapin lagi. Oke, terus? Jadi saya coba menuliskan apa aja sih pengeluaran dan pemasukan saya juga di kertas. Tapi baru 1-2 hari udah males, Pak, karena masa mau ngopi bawa tulisan gitu. Nah dari situ saya coba juga aplikasi yang udah ada di Play Store maupun App Store
Tapi yang masalah yang saya alami adalah banyak iklan. Jadi saya mau nyatet pengeluaran aja harus nonton iklan dulu. Oke. Padahal kebutuhan saya adalah bagaimana caranya mencatat pengeluaran dengan cepat dan mudah. Maka dari situ ada Catatma. Kenapa namanya Catatma? Karena dari situ saya bisa memberikan informasi kepada emak saya, oh ini catatan saya Ma gitu. Oh, akhirnya terjawab. Seperti itu. Kenapa nggak catat Pak? Karena Bapak dulu nggak nyecer ya, yang Iya, nyecer emak ya. Betul Pak. Atau Oke. kenapa nggak catat biung gitu ya? Itu kalau mengeluh, aduh biung ya. biung gitu ya. Oke, oh catat mak. Jadi kita mencatat supaya emaknya tahu apa yang kita belanjakan. Betul. Tapi latar belakangnya apa pendidikan ini, Raihan, Mas Raihan? Saya mahasiswa teknik informatika di Purwokerto, di kampus Oh, Purwokerto. orang IT. Iya. Maka lahirlah aplikasi ini Betul. untuk menjawab problematika yang dialami tadi. Problematika dari diri sendiri. Diri sendiri males nyatet Males gitu nyatet. kan. Karena kalau nyatet belanja berapa ini melelahkan juga ya. Betul. Habis itu kan dilihat ya nggak gaul gitu. Masa habis minum kopi terus bilang, berapa tadi Mbak? Iya apa? Itu pantas nggak dapat jodoh. Begitu ceweknya lihat, alah mah 35.000 aja dicatat. Padahal ini sebenarnya adalah cara yang benar untuk mengetahui berapa pengeluaran kita di data, kemudian kalau penghasilan waktu itu dari mana? Dari emak. Nah, penghasilan kebetulan saya punya beberapa project freelance itu Pak. Oh, Jadi ngerjain itu website, pemasukan. aplikasi masuk ke pemasukan saya. Oke. Nah, itu awal mula muncul aplikasi ini. Betul. Karena ada kebutuhan. Nah, boleh dijelasin dengan cara yang sangat sederhana ya. Pertama, bagaimana cara memanfaatkan cara kerja ya Catatma ini dan apa manfaatnya bagi pengguna? Oke, baik. Jadi Catatma ini aplikasi pencatatan keuangan yang terhubung langsung dengan WhatsApp, Pak. Jadi semudah kita WA sama orang, misal sebagai contoh ngopi 30.000. Iya. Itu tinggal kita ketik aja di WhatsApp. Ngopi 30.000. Terus send-nya kemana? Send-nya ke nomor WhatsApp Catatma. Oh. Nanti dari WhatsApp ini terintegrasi langsung ke aplikasi Catatma sehingga pengguna bisa melihat laporan keuangannya nih dalam mingguan ataupun bulanan. Dengan membuka juga di WhatsApp. Betul. WhatsApp ini kita buka, kita bisa lihat catatan keuangan kita. Siap. Ya betul bisa seperti itu. Oke. Jadi bisa pakai WhatsApp atau bisa pakai aplikasinya sendiri. Di aplikasi kenapa masih butuh aplikasi? Karena kadang orang kalau lihat laporan tulisan kan males ya. Di aplikasi kita bisa menampilkan grafik-grafik. Oh, jadi lebih ada entertainnya juga, menghibur juga. Nah, untuk aplikasi ini kita bisa download di mana? Untuk aplikasi Catatma sekarang sudah ada di Play Store, Iya. namanya Catatma. Untuk Catatma. yang iOS, semoga bisa rilis di minggu depan ya Pak, sedang direview oleh Apple. Oke, jadi untuk aplikasi Catatma, ini kita tinggal buka WhatsApp aja. Nanti tinggal ketik, misal bakso 50.000, kirim dan sudah tercatat semudah itu. Selain itu, kalau kita malas ngetik, bisa juga dengan foto struk. Oh, stroke-nya Struk di foto, di ya. scan aja. Scan, nanti otomatis tercatat. Kalau masih males lagi, Pak, kita juga punya solusi dengan voice note. Voice. Oke. Misal, bakso 5.000, udah selesai. Iya, tapi Semudah jangan itu. deket-deket cewek, bakso 50.000. Jadi intel ya, Pak. Iya. Oke, jadi itu otomatis langsung di aplikasi didata dengan baik gitu lah. Betul. Di aplikasinya langsung terekap untuk per hari, bulan, dan mingguan. Jadi misal kita mau mereview pengeluaran dan pemasukan kita itu untuk apa aja sih? Iya. Itu bisa dengan mudah. Tapi tahap awalnya adalah gimana caranya mencatat dulu Catat dulu ya. dengan cepat dan mudah. Karena Ingatan kita kan cepat lupa, terus nggak mau ribet. Dia ngasih warning nggak kalau misalkan, wah uangmu habis gitu. Ada Pak. Ada Kita ya? juga ngasih notifikasi kalau misal orang ini nggak nyatet. Oh gitu. Nanti dimarahin emak. Tunggu, dari mana dia? Dari mana dia tahu ya? Tahu, aplikasi ini tahu bahwa kita sedang berbelanja, tapi kemudian nggak mencatat. Kita ada sistem misal
orang yang biasanya seminggu nyatet terus, kok tiba-tiba nggak berhenti nyatet gitu ya. Kita kasih notifikasi WhatsApp. Terus apa Mak tadi? Dimarahin Mak. Dimarahin Mak ya. Terus dia marah lagi. Uang udah habis gak ada duit lagi. Dia marah balik. Gak ada duit. Memang gak ada duit ya, jadi dia nggak belanja. Paling tidak dia diingatkan. Ya. Ini menarik ya. Ini kayaknya istriku perlu dengar. Perlu ya. Tapi tahap dulu. Iya. Dulu istriku itu sangat detail. Sehingga ada selisih 50.000, dia bilang ini kemana ya uang 50.000. Tengah malam dia bilang, aku ingat ini 50.000 ini ada uang kemana. Aku bilang gini deh, kamu tidur ini tak ganti 50.000 udah. Enggak, aku tetap penasaran. Jadi 50.000 aja bikin kami nggak tidur ini. Tapi dengan adanya aplikasi ini kelihatannya menarik untuk anak-anak muda yang baru pertama kali, baru menikah ya. Kemudian mengontrol keuangannya bersama-sama. Itu bisa itu ya? Bisa, Pak. Oke, jadi ini untuk keluarga-keluarga bisa juga itu? Bisa. Jadi di pengembangan kami ini juga pencatatan itu bisa grup, Pak. Oh, grup. Oke. Jadi misal ini bisa untuk UMKM dan keluarga. Oke. Misal satu keluarga ada bapak dan istri. Iya. Misal mau satu akun itu bisa. Oke, bisa Kalau- juga terpisah. Bisa juga terpisah. Berarti pengeluarannya Mas Andi lebih terkontrol nanti ya. Oleh Bisa dilihat istri. Kalau bisa aplikasi ini jangan disampaikan ke istri. Nanti dia punya ide. Iya. Aduh, berat hidup kita ini. Delain keuanganmu masukin aja deh. Catat Mak aja, kita bersama-sama kontrol. Aduh. Nggak ada catat bapak soalnya kan. Oke, jadi sebenarnya tujuan utama siapa ini? Sasaran utamanya siapa? Seperti di awal tadi sasaran utamanya adalah mahasiswa. Cuma seiring berjalannya waktu ternyata banyak UMKM nih yang butuh pencatatan keuangan yang baik. Karena kami juga melakukan riset di lapangan. Banyak sekali UMKM yang jarang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sehingga kok udah jualan bertahun-tahun masih segitu-gitu aja. Iya. Nah, penyebab terbesar adalah karena mereka tidak mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan mencatat. Nah, dari situ kami mencoba membantu UMKM, khususnya di Banyumas, gimana nih caranya agar UMKM nih bisa terus berkembang, bisa naik kelas, seperti itu, Pak. Nah, kalau dari OJK mungkin ya, karena OJK kan ke daerah-daerah bicara sama teman-teman dari ultra mikro bahkan ya, mikro. Seberapa pentingnya catatan keuangan bagi sebuah unit usaha? Ini penting banget Mas Andi. Sama kayak pentingnya banget buat istrinya Mas Andi sebenarnya kan. Kita akhiri aja. Makin lama hatiku ada perasaan nggak enak nih. Buat istri saya juga lah kalau gitu ya, biar adil. Kita dua lah. Iya, kita berdua lah. Iya. Jadi ya penting sekali karena memang ya selama ini UMKM itu pencatatannya tradisional. Dan justru tantangannya belum ya kecampur kan. Pokoknya catatan dia ya kecampur baur antara uang pribadinya sama uang usahanya. Nah, mudah-mudahan di sini lewat Catatma ini UMKM itu terbantu Mas Andi untuk bisa lebih disiplin menyampaikan pencatatan. Karena selama ini kan karena ada kemudahan kan di sini tadi disampaikan bukan cuman nyatetnya juga cukup pakai WA kan atau bisa di aplikasi langsung juga kan bisa kan. Dan bisa pakai voice note juga, bisa di scan juga. Tinggal tugas kita sama-sama nanti mungkin bisa kolaborasi juga nih antara Catatma sama OJK untuk melakukan literasi ke masyarakat supaya lebih mudah bisa mempergunakannya. Dan ini akan sangat penting sebenarnya bukan cuma untuk UMKM, tapi kalau memang UMKM sudah tercatat nih lewat Catatma ini uang keluar masuknya, ini juga penting buat lembaga perbankan untuk pentingnya di mana itu? biar tahu record dari UMKM-nya sehingga kalau misalkan banknya mau memberikan pinjaman dia sudah bisa memahami uang keluar masuknya itu ada berapa. Karena selama ini kalau bank mau ngasih pinjaman ke UMKM kesulitannya UMKM-nya tidak punya catatan. Nah ini jadi bisa kerjasama nih antara OJK, perbankan, mungkin juga nanti dengan pemerintah daerah juga supaya lebih mempermudah proses pemberian misalkan pinjaman untuk UMKM. Dan bisa meningkatkan akses permodalan juga dan buat UMKM-nya juga bisa tahu posisi bisnisnya nih.
udah naik kelas atau belum nih, ada peningkatan apa enggak. Karena selama ini kalau kita ngobrol sama UMKM juga kadang yang dicatat sama dia cuma pemasukannya doang. Berapa sih sebenarnya omsetnya? Nah kita UMKM cuman bicara omset nih kadang, tapi begitu bicara biayanya berapa dan sebagainya UMKM agak kesulitan. Nah justru kalau ada catat mak ini, nah kecatat semua harusnya kan, ada penerimaan, ada dari penjualan, ada juga dari pengeluarannya dia untuk biaya dan sebagainya. Tinggal kuncinya adalah disiplin usernya nih Bang. Jadi disiplin dari penggunanya nih untuk mencatat. Syukur-syukur tadi udah dikasih tahu kan, udah lama lu nggak nyatet gitu misalkan, segera mencatat. Nah ini pasti akan sangat baik untuk UMKM, untuk individu-individu, dan mudah-mudahan lah ini bisa jadi jalan keluar buat UMKM kita supaya punya pencatatan sebelum kita menyebutnya sebagai laporan keuangan. Jadi ini pencatatan sederhana dulu. Yang penting buat UMKM paling tidak bisa mencatat sumber dan penggunaan dana, uang masuk dan uang keluar. Karena kalau UMKM itu aja dulu Mas Andi yang perlu tercatat. Itu udah cukup memadai lah. Sebuah kemajuan lah buat UMKM. Dicatat aja udah Dicatat kemajuan. itu sudah kemajuan. Karena selama ini yang kendala UMKM kenapa agak susah untuk naik kelas karena tidak pernah mencatat. Oke. Ini juga mempermudah perbankan untuk menilai ya. Menilai betul. Apakah ini layak untuk mendapatkan kredit untuk pengembangan usaha mereka. Sudah ada kerjasama dengan perbankan atau belum? Kami sedang prospek Pak di salah satu BPR di Cilacap. Kebetulannya juga sama. BPR ini ingin agar Catatma ini bisa dipakai oleh nasabah mereka. Sehingga ketika nanti mereka mau pinjam uang ke BPR, dari BPR bisa mereview dengan mudah juga uangnya buat apa aja sih. Apakah baik atau kurang baik, seperti itu. Nah, tadi gagasan untuk bekerja sama dengan OJK ya, Mas Riwin. Dari pengalaman saya misalnya di platform benihbaik.com, awalnya kan kami ini hanya menyalurkan dana-dana dari donatur untuk membantu, katakanlah kalau di UMKM ini, kami memberikan bantuan. Tapi belakangan ternyata ada kebutuhan untuk peningkatan kualitas dari UMKM itu. Jadi kemudian muncul pelatihan, pendampingan, dan kemudian kita bukain akses untuk mereka masuk ke pasar yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah kalau kita bicara begini kan sebenarnya bukan cuma mencatat, tapi dari tadi nanti kita kan bisa lihat raportnya, track recordnya, wah banyak sekali dia gagal ini, artinya menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga di situ intervensi OJK bisa masuk. Oh berarti kelompok-kelompok ini ya bisa juga mendapatkan bimbingan, edukasi atau literasi dari OJK bekerja sama dengan ini ya. Iya betul. Dan ini bagian dari kalau menurut saya puzzle yang lebih melengkapi lagi. Selama ini kalau OJK bekerja sama kan dengan lembaga keuangan melakukan edukasi ke UMKM, itu lebih cenderung pada misalkan untuk marketing, pemasaran, kemudian juga bagaimana cara mendapatkan modal. Nah ini ada missing linknya Mas sebenarnya. Setelah dia dapat modal, kemudian dia jualan. Administrasinya nggak kepegang nih biasanya. Nah ini mudah-mudahan nih dengan Catatma ini, administrasi sederhananya kepegang, bisa. Karena biasanya mungkin ada beberapa perbankan punya aplikasi sendiri, tapi aplikasinya lumayan kompleks dan nggak mudah untuk bisa dipahami lah untuk UMKM. Nah mudah-mudahan ini, kalau ada ini akan lebih buat bisnisnya UMKM itu lebih terorganisir dengan baik. Jadi bukan cuma diajarin misalkan untuk packaging ya, misalkan untuk jualan di platform. Nah tapi juga bisa mencatat. Justru ini menurut kami di OJK, pencatatan ini adalah hal yang sangat krusial yang selama ini nggak pernah tersentuh sebenarnya dalam pemberdayaan UMKM. Karena biasanya selama ini yang tercatat adalah ya mereka mencatat dengan gayanya sendiri-sendiri, dengan kebiasaannya sendiri-sendiri. Nah, karena pencatatannya masih manual, tidak bisa diakses oleh perbankan, agak sulit buat perbankan untuk mengetahui. Nah ini mudah-mudahan puzzle-nya kalau ketemu ini bagus. Tadi sudah ada upaya kerjasama dengan BPR, mudah-mudahan nanti kita bisa memfasilitasi juga, Mas Andi, dengan beberapa perbankan yang skalanya mungkin lebih luas, untuk bisa sama-sama bantu nih, masuk di UMKM lewat Catatma ini tadi. Karena memang Catatma ini bisa multi platform kan, ya banyak orang bisa terlibat di situ kan. Betul. Ada mahasiswa bisa, ada ibu rumah tangga bisa, ada UMKM bisa, pokoknya masyarakat secara luas. Nah,
Saya juga jadi ingin tahu nih kalau misalkan kerjasama dengan perbankan ini, Mas Rehan. Kira-kira dari pengalaman kemarin yang sudah ada diskusi ya dengan beberapa BPR, ekspektasi mereka itu apa ya kira-kira yang memang dibutuhkan oleh nasabahnya dan mungkin dibutuhkan juga oleh mereka selain dari menganalisa kredit gitu misalkan. Oke. Jadi mungkin yang dibutuhkan nasabah itu selain pinjaman dari BPR juga bisa memberikan solusi. Bahwa ini saya kasih pinjaman, tapi pinjaman ini gunakan sebaik-baiknya gitu. Caranya dengan mencatat pinjaman ini untuk beli apa. Jadi tercatat di situ. Produktif atau konsumtif. Oh ini iya. Nah, Mas Riwin, ini untuk pengetahuan siapapun juga yang nonton acara ini ya. Sekarang kalau saya ini ultra lah ya, saya baru memulai usaha ya, udah jalan lah kira-kira setahun gitu, tapi saya belum pernah minta kredit ke perbankan. Tapi sekarang saya sudah punya kemampuan, saya punya agunan atau saya punya track record. Tapi ini kan laporan keuangan saya buat sedemikian rupa dengan cara saya yang mungkin tidak proper gitu loh. Nah selama ini bank itu katakanlah BPR lah, skalanya masih kecil ini, dia mau memberikan kredit. Dia melihat laporan keuangannya dengan cara apa kalau laporan keuangan saya masih berantakan? Biasanya wawancara, Pak. Oke. Jadi bank itu mewawancara calon debiturnya, ditanya, Ibu sebulan dapat berapa? Kemudian, nah karena nggak ada catatannya, terus ibu-ibu berdasarkan ingatan aja tuh. Atau saya ngarang-ngarang. Iya gitu. kan ngarang-ngarang juga Iya. bisa gitu. Kemudian sekian. Kemudian pengeluaran tuh karena biasanya masih kecampur-campur, pengeluaran untuk beli apa misalkan dia jualan bakso untuk beli sayurnya berapa segala macam. Nanti harusnya dipisah tuh Bang antara beli sayur untuk dagangnya sama beli sayur untuk di rumahnya. Kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Karena tidak pernah tercatat Mas Andi, ya seingatnya semua tuh. Iya. Dan biasanya perbankan tuh harusnya paling ideal tuh melakukan verifikasi kan ke lapangan. Datang nih ke tempat ibunya. Masalahnya biasanya di UMKM kita waktu banknya datang ke tempat ibunya itu nggak ada catatan juga. Yang ada tuh paling bond. Nah, itu pun kalau ada. Itu pun kalau ada kan. Kalau usahanya warung kan kadang nggak ada juga gitu loh. Nah makanya ya perbankan mengalami kesulitan untuk bisa melakukan verifikasi benar nggak sih sebenarnya berapa uang yang ibu ini dapat dan berapa prospek bisnisnya ke depan. Walaupun kita secara teori bisa bilang tinggal dihitung aja berapa jumlah barang yang ada di warung, tapi lebih berat lagi kan itu. Iya kan lebih berat lagi. Dan selama ini biasanya bank kalau udah mau ngasih kredit itu wanti-wanti sama yang punya warung misalkan, Bu, tolong dicatat ya. Nah itu, tolong dicatat penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa. Disinilah fungsi dari catat menjadi ini penting ya. Betul. Kedua belah pihak ini. Iya. Dari si apa ya istilah pelanggan atau apa yang menggunakan aplikasi ini dengan perbankannya. Itu sama-sama diuntungkan ya. Ini kalau kita punya catat mak ini, kita tinggal sodorkan aja ini rekod saya di catat mak mengenai pembelian, pengeluaran dan lain-lain gitu ya. Betul. Jadi bank juga dimudahkan karena dia langsung tahu gitu loh. Ada bukti atau ada record di situ ya. Kan kita pernah tuh salah satu episode kita kan membahas ada salah satu BPR yang memberikan pinjaman dengan suku bunga murah. Tapi itu dia berikan hanya untuk nasabahnya yang sudah punya tabungan. Iya, ada kejelasan track record betul, dia. Karena dia membutuhkan track record. Iya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak punya, yang baru pertama kali? Baru pertama kali datang. Nah, disinilah yang namanya catat mak itu bisa sangat-sangat membantu. Dan akan lebih bagus lagi misalkan ini bisa jadi alat buat perbankan kalau melihat salah satu prospeknya misalkan banknya di salah satu desa gitu misalkan. Kan hampir bisa dibilang satu desa itu jangan-jangan nggak ada yang nyatet ya. Pengeluaran sama sekali itu bisa nggak ada tuh. Nah bisa saja misalkan nanti OJK kerjasama sama Catatma, kerjasama dengan salah satu perbankan gitu misalnya kita uji coba tuh. Satu desa misalkan ya kalaupun nggak 100% berapa persen yang UMKM-nya menginstall Catatma, pokoknya dia nyatat dulu nih selama misalkan sebulan gitu misalkan atau berapa bulan, nanti kan terrecord. Nah, nanti bank bisa datang lagi untuk bisa melakukan evaluasi. Kira-kira prospeknya bagus gak sih untuk diberi kredit? Sebenarnya memang ini Catatma ini buat OJK bagus sekali karena bisa menjadi solusi sederhana untuk meningkatkan
bukan cuma literasi keuangannya Mas Andi, tapi juga inklusinya. Jadi waktu dia mengelola keuangannya. Selama ini kan kita gembar-gembor, ayo kelola uang. Tapi nggak pernah tercatat. Ini repot ini mengelola uang tapi nggak pernah punya catatan. Gitu. Oke, itu pentingnya OJK mengangkat cerita tentang Catatma ya, betul. karena ini membantu peran dan fungsi OJK sendiri ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa banyak yang menggunakan aplikasi ini dan siapa mereka ini? Oke, kami awal rilis itu di bulan Maret sampai Tahun ini 2024. 2024 sampai September. Sekarang total user sudah 2.500. Cepat juga ya. Baru beberapa bulan. Tapi Siapa itu yang pakai kira-kira? Beberapa yang pakai ada dari mahasiswa, ibu rumah tangga dan UMKM juga ada yang menggunakan. Untuk daerahnya ada yang dari Purwokerto dan juga bahkan ada yang dari luar Jawa. Oh, dari luar Jawa juga ya. Sudah ada yang pakai. Jadi ini sebenarnya pengguna ini bisa berada di mana aja ya. Betul. Di luar negeri? Di luar negeri belum Pak. Karena masih kami set rupiah. Oh, oke. Masih rupiah ya. Baik. Nah, dari pengalaman selama ini apa respon dari masyarakat yang menggunakan ini? Oke, kemarin kami juga sempat interview ke pengguna-pengguna yang rutin mencatat. Jadi respon mereka juga merasa terbantu. Contoh kemarin ada yang usaha laundry di Medan. Saya coba tanya, biasanya gimana cara mencatatnya, ya ditulis manual di buku. Malah kadang sering hilang bukunya atau kena air. Nah itu kan jadi masalah juga. Yang ditanya ini mahasiswa atau UMKM? UMKM. Oke, terus? Terus kebetulan anaknya itu teman saya yang mahasiswa juga. Dan mengenalkan aplikasi Catatma ini ke ibunya. Orang tuanya. Dan dicoba, ternyata ya semudah itu. Jadi bisa ngurus laundry sambil nyatet. Kalau yang sebelumnya ngurus laundry harus pindah tangan, sekarang bisa 2 tangan sekaligus, Pak. Oke, jadi untuk mengunduh atau download ini bayar? Gratis. Gratis? Gratis. Oh, jadi kita bisa unduh gratis menggunakan, terus kita nggak dikenain apa-apa, biaya apa-apa? Tidak, Pak. Oke, terus nanti dari teman-teman Catatma ini operasionalnya dapat dari mana? Nah, ya karena ya Pak, karena kita ngopi juga butuh duit. Kembali ke ngopi lagi nih. Ngopi apa? Ngopi ini penting ini. Ya, terus? Jadi kami mencoba mencari bisnis di B2B, Pak. Kalau B2B-nya yang tadi dengan BPR dengan tadi. BPR. Selain itu juga kemarin ada prospek di perusahaan logistik. Bagaimana cara kerjanya nih? Ada orang tiba-tiba kontak saya, beliau ini sudah mencoba Catatma dan ternyata mudah. Yang jadi masalah di perusahaan ini adalah mereka punya marketing, punya supir, tapi uangnya kemana gitu. Contoh, sebagai marketing kan harus mencatat aktivitas mereka. Selain keuangan ya Pak, harus mencatat aktivitas apa yang dilakukan dalam 1 hari. Tapi itu sulit dilakukan karena malas. Nah, beliau ini ngontak saya, apakah Catatma ini bisa diintegrasikan ke sistem mereka agar semuanya itu bisa pakai WhatsApp. Terdata juga. Terdata. Jadi masuk ke perusahaan dia bisa kontrol ini marketingnya kemana. Ini ngopi-ngopi aja atau ngopi-ngopi yang ada duitnya, ketemu klien dan lain-lain gitu ya. Tracknya ya. Kadang-kadang klaim bensin, klaim ini, klaim itu kan nggak bisa terrecord itu dengan baik. Itu juga bisa diakomodasi oleh Catatma. Catatma kan kemarin di endorse atau di endorse oleh Pak PJ ya, pejabat bupati di Banyumas ya. Apa konteksnya dengan kabupaten ini? Oke, mungkin sebelum ke Pak PJ, di awal kita sudah diskusi dengan Dinas Kominfo Banyumas bahwa kami ikut Bangkit Akademi dan sedang berjuang agar bisa menjadi juara dari top 10 ini. Dari situ ya kami mohon bantuan agar warga masyarakat Banyumas juga mencoba menginstal dan testing lah. Yang nantinya akan memberikan feedback ke kita. Dari situ
dari dinas mencoba menghubungkan kita dengan Pak PJ. Iya. Dari Pak PJ juga merespon baik karena Catatma ini bisa menjadi solusi tadi Pak. Betul. Dengan pencatatan keuangan yang mudah, kita bisa sadar uang kita itu buat apa aja gitu. Dari situ akan merambah ke finansial yang akhirnya gimana caranya agar warga masyarakat Banyumas itu ekonominya menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, nanti aku mau download ini. Tapi selama ini aku track apa pembelanjaanku itu memang langsung ke bank di mana aku menggunakan aplikasinya, aku transfer kemana, virtualnya gitu dan seterusnya kan bisa dilihat gitu ya. Tapi kalau aku yang sudah menggunakan sistem di perbankan, apa manfaat yang aku bisa dapatkan dari Catatma ini? Oke, sebenarnya kita ke depan juga pengen mengkonekkan m-banking yang di berbagai bank bisa connect ke Catatma, Pak. Oke. Jadi misal saya punya 3 bank, catatnya beda-beda nih dan beda tujuannya. Oh, oke. Semuanya bisa langsung Ini jadi bisa satu disatukan di Catatma. Oke. Jadi aku nggak perlu pindah-pindah ke sesuai dengan banknya ya. Ya. Cukup melalui Catatma, aku bisa dapat ke sistem perbankan mereka gitu ya. Betul. Nah ini kan ada ketakutan kalau dihack gitu ya. Bisa nggak ini jadi pintu masuk untuk ngehack accountku misalnya? Atau account bank di mana aku bertransaksi? Enggak, Pak. Pasti ada prosedur dan prosedurnya. Dan data yang masuk pasti ketika aku nyatet bakso, nggak mungkin data yang dikirim dari A ke B bakso. Pasti itu terkirimnya terenkripsi, Pak. Oke. Dan itu hanya bisa dibaca oleh sistem Catatma ini ya. Betul. Oke, jadi kembali lagi ke OJK ini ya. Tadi kan OJK terbantukan sebenarnya dengan literasi digital ini kan bisa sekaligus literasi keuangan ya. Kalau kebutuhan, kan ini sambil berbagi nih, kebutuhan dari perbankan sendiri tadi untuk mencatat. Tapi di luar itu, Mas Riwin melihat kalau ini dikembangkan, apalagi yang bisa diakomodasi oleh Catatma ini ke depan? Sebenarnya memang kalau saya belum tahu nih ya, apakah nanti sudah masuk dalam pengembangan modulnya ya. Jadi harusnya juga ini Catatma ini kalau memang ke depan mau lebih baik lagi, dia juga bisa mengakomodir perencanaan keuangan itu tadi, Mas Andi. Jadi harusnya kan ini Catatma ini sudah mencatat pola konsumsi ya. Yep. Pasti sudah terrecord tuh, pola konsumsi, pola penggunaan uangnya, kan sudah terekam. Nah dari rekaman itu kan sudah bisa kelihatan behavior, perilaku dari yang bersangkutan. Nah mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam apa ya, masukan juga buat penggunanya untuk melakukan perencanaan keuangan. Kira-kira seperti apa? Supaya nggak, artinya bisa memberikan, sudah mulai bisa memberikan rekomendasi dalam apa ya, apakah itu misalkan untuk individual, untuk bisa lebih, wah ini bisa ngasih tahu nih, udah kebanyakan ngopi nih kayaknya nih, kayaknya harus agak dikurangin nih gitu ya. Alarmnya udah punya gitu ya. itu artinya duitnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Untuk UMKM juga sama nih, misalkan, wah ini kayaknya ada produk yang nggak laku nih misalkan, harusnya bisa diperbaiki. Keinginannya sih nggak tahu nih apakah juga sudah sampai ke sana, karena kalau memang itu bisa diakomodir juga akan lebih membantu lagi Mas Rehan ya, karena biar aplikasi ini bukan lagi hanya sekedar mencatat, tapi juga bisa memberikan insight lah. Karena begini pengalaman kita Mas Andi, kita sering memberikan pelatihan atau literasi soal perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan. Cuman ya itu tadi, ya kadang ya nempel di telinga kiri, lepas di telinga kanan, selesai dari pelatihan, selesai juga itu. Nggak pernah dilihat lagi dan kembali ke kebiasaan lama karena nggak punya alat kontrolnya nih. Nah harusnya Catatma ini bisa jadi alat kontrol nih Mas Rehan, supaya ilmu yang sudah didapat perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan langsung bisa dipraktekkan di sini. Karena kesulitan kita selama ini itu Mas Andi, kita tuh udah banyak ngasih materi literasi, tapi karena nggak ada alat bantu untuk mencatat, manusia itu kan begitu. Karena kalau nggak ada ngingetinnya ya udah dia pasti lupa. Nah pertanyaan saya ke Mas Rehan, kira-kira ke depan pengembangannya sudah sampai ke sana belum ya? Termasuk juga nanti untuk antisipasi misalkan ya, kedua nih, yang pertama tadi yang soal pengembangan, kedua
nyambung pernyataannya Mas Andi tadi, kerjasama dengan perbankan misalkan. Perbankan itu kan rigid ya, aturannya dari OJK juga cukup rigid, terutama sekarang kan isu keamanan data ya Mas Andi ya. Nah, itu kira-kira nanti kalau misalkan Mas Rehan ketemu nih salah satu dengan perbankan, pasti akan muncul juga nih pertanyaannya. Kalau mau collab, nih kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Mas Rehan ke depan dengan tetap menjaga keamanan data itu tadi. Itu yang dua pertanyaan saya itu. Yang pertama pengembangan ke depan, kedua yang keamanan data kalau kerjasama dengan perbankan. Oke, untuk pengembangan sebenarnya saya juga sudah punya mentor terkait keuangan. Ada Pak Andri yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang akuntan. Soalnya saya juga mahasiswa IT yang keuangan saya tahunya pemasukan pengeluaran. Ya, jadi saya memutuskan untuk mencari mentor yang hebat di bidang itu. Dari situ kami juga sudah merencanakan untuk bisa sampai sana, Pak. Jadi setelah orang mencatat dan sadar, terus apa gitu? Aku harus gimana? Nah, di situ fungsinya nanti ada untuk konsultasi keuangan, finansialnya, seperti itu. Untuk lalu buat yang kedua tadi, bisa diulang Pak? Keamanan data. Nah, misalkan gini, saya bank. Ya. Saya kan pegang data nasabah saya nih. Itu harus saya pegangin tuh. Karena mahal harganya. Kemudian saya butuh informasi dari Catatma. Kalau saya sebagai perbankan berpikirnya mendingan saya minta data aja nih Mas Andi. Saya minta data aja ke Catatma, datanya dikasih ke saya. Daripada Catatma mengakses data saya tuh. Karena pasti mungkin nggak diizinkan juga. Iya kan? Ya. Nggak mungkin dan lebih pasti berisiko dan itu nggak akan mungkin diizinkan untuk mengakses data nasabah. Nah sehingga bentuk kerjasamanya kira-kira dengan kondisi yang seperti itu, karena nanti podcast ini kan akan dilihat oleh banyak orang nih, termasuk oleh perbankan juga. Kalau nanti tiba-tiba ada yang calling nih ke Mas Rehan, nih saya mau kerjasama nih ya, Mas Rehan kan harus siap nih, kira-kira kerjasamanya akan seperti apa ya? Tuh. Oke. Buat kerjasama mungkin yang pertama untuk yang BPR kemarin ya Pak. Ya. Ada terkait marketing. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, beberapa bank ini emang butuh brand awareness. Jadi gimana caranya biar bank lokal ini bisa lebih luas lagi. Iya berarti kerjasamanya bank memanfaatkan data yang punya Catatma gitu ya? Ya. Akan lebih aman seperti itu ya. Ya. Jadi Catatma udah siap tuh. Kira-kira ready nggak untuk itu ya? Siap Pak. Nah sekarang saya melihat dari perspektif saya sebagai pelanggan atau yang memanfaatkan Catatma. Saya kan juga khawatir data saya bocor kemana-mana, taunya di sini dapat penawaran aneh-aneh ini itu seperti dulu kan? Ya, karena sering ngopi nanti dapat tawaran ngopi. Iya, dikasih datanya ke siapapun yang memanfaatkan untuk jualan produk atau jasa. Nah, bagaimana itu janjinya? Apakah saya tidak terganggu kemudian kalau kemudian saya memanfaatkan jasanya Catatma, tapi kemudian banyak sekali penawaran promo-promo yang saya dapatkan dan saya merasa terganggu. Oke, jadi ketika register awal di Catatma udah ada syarat dan ketentuan Pak. Dan di situ yang mereka secara dengan harus sadar bersedia. Udah gratis lah kan, dikasih gratis. Karena begini, mungkin penyeimbangnya kan kita juga sebenarnya menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka kan nggak ngawur juga. Artinya mungkin ada kredit murah gitu dari perbankan ya kemudian kalau ditambahkan fitur di mana kita bisa mengakses pelatihan-pelatihan apa saja yang ada di daerah Banyumas atau dimanapun mereka berada misalnya ya, disesuaikan. Itu kan bermanfaat karena OJK misalnya kan banyak sekali mengadakan edukasi. Nah bisa juga dibuatkan paket-paket seperti itu, seminar kayak apa segala macam, di mana kalau kita jadi anggota atau jadi membersnya Catatma, apakah kita dapat diskon, apakah kita free dan seterusnya. Itu kan paket-paket dan atau akses untuk mendapatkan dana murah tadi ya. BPR ini lagi promosi ulang tahun ya. Siapapun yang hari itu mengajukan kredit itu dapat potongan atau bunga istimewa dan seterusnya. Itu kan manfaat lain yang kita dapatkan selain mungkin agak terganggu dengan promo-promo. Nah, itu bagaimana kalau sampai di situ?
sebenarnya bisa mengatur mau nerima notifikasi apa atau enggak sih Pak di aplikasinya. Jadi misal kalau emang yang terganggu milih dari pengguna. Oh, Ya, kita oke. Jadi ada kebebasan kita untuk menentukan juga kita jangan diganggu yang gini-gini ya. ya, Kalau yang ini boleh nih notifikasinya gitu ya. betul. Oh, oke. Jadi ada kebebasan, bukan terpaksa menerima gitu ya. Ya. Jadi pengguna bisa memilih lah ya. menyesuaikan diri ya. Kan memang di aplikasi bisa diatur tuh Mas Andi. Iya. Jadi apakah mau menerima penawaran-penawaran Iya. atau tidak gitu kan. Cuman dari berapa 2000 ya yang udah mempergunakan ya. Tadi kan dibilang ada mahasiswa. Yang paling banyak siapa sih sebenarnya yang pakai aplikasi ini sekarang ya? Kalau sekarang masih mahasiswa Pak. Mahasiswa ya. Oke, karena mungkin circle-nya masih mahasiswa ya. Gitu ya. Nah, berarti harus udah nggak tahu nih, apakah sudah mulai dipikir nih untuk bisa ke depan menggait segmen yang lain lagi nih? Kan pasti kebutuhannya beda-beda nih. Kalau mahasiswa kan mungkin untuk mencatat konsumsinya lah ya. Ya kan? UMKM untuk mencatat bisnisnya kan. Kan kalau mencatat bisnis itu kan tidak sesederhana mencatat konsumsi misalkan. Jadi cuman belanja gitu. Nah, ini kalau untuk UMKM sederhana ada nggak rencana pengembangan ke depannya ya, Bu? Itu Ada gimana? Pak. Ada ya? Kami sedang mengembangkan catat mabis. Oh, Jadi ini bis ya? khusus untuk UMKM. Kalau yang tadinya personal itu cerita tentang pengeluaran pemasukan, untuk yang bis ini sudah cerita tentang keuntungan, laba ruginya berapa. Di situ ada di catat mabis. Oke. Oke, menarik ya. Nanti bisa kerjasama dengan ya organisasi-organisasi kayak kalau di sini kan Aspikmas misalnya, semua anggotanya itu ratusan atau ribuan anggotanya bisa memanfaatkan ini ya kerjasamanya. Artinya bisa dijaga juga keamanan, ya ketertiban dengan adanya kerjasama dengan apakah itu koperasi, organisasi, Pokdarwis maupun komunitas mungkin ya, sehingga aspek pelanggannya ini ditingkatkan dan bisa diperluas gitu ya. Dan orang-orang kayak saya mungkin tertarik, cuma apa yang membuat saya membutuhkan catat mak gitu. Orang-orang seperti saya itu apa ya maksudnya? Yang sebenarnya masih di bawah kontrol istri. Oh iya. Itu seumur hidup Pak. Seumur hidup. Bagaimana kita memanfaatkan catat emak ini atau ya. ada menu rahasia gitu Menu di situ rahasia. ya. Untuk uang suami gitu misalnya. Iya. Jadi pengembangannya akan ke sana. Baik, jadi bagi yang belum menggunakan catat emak ini, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan supaya mereka, oh itu aku membutuhkannya, apa yang dibutuhkan, atau apa yang mau disampaikan untuk orang percaya bahwa catat emak ini penting bagi kehidupan mereka. Oke, sebenarnya pencatatan itu hal yang gampang dan sederhana. Cuma susah dilakukan karena kita tidak disiplin. Saya berharap dengan adanya Catatma, dengan kemudahan ini, teman-teman bisa mencatat keuangan dengan mudah dan cepat. Yang nantinya akan meningkatkan finansial kita juga. Seperti itu, Pak. Baik. Dan menyimpan datanya itu juga nggak kayak fisik gini kan, kita kadang-kadang taruh di atas berdebu, taruh di sini. Kalau kita mau simak udah banyak nih kayak logbook gitu kan. Kita udah penuh ya, udah penuh kita mulai dengan yang baru dan itu mengganggu space kita di rumah ya. Tapi ini kan digital, kapan aja bisa dilacak, kapan bisa dibuka dan lebih mudah begitu, apalagi gratis ya. Tapi satu hari mungkin ada fitur-fitur berbayar ini ya nanti untuk mungkin apa tadi seminar atau mungkin edukasi keuangan dan lain-lain gitu ya. Iya. Baik, menarik juga Mas Riwin ya. Nanti kita dua harus mencatatkan diri ya dan harus bersama istri masing-masing. Berdua nih kesepakatan ya. Kira-kira nyatetnya Nasibku, mudah-mudahan istriku nggak nonton. Kita sensor aja. Bagus juga yuk kita bersama-sama demi cinta dan rusak. Setelah ini tayang sih pasti ketahuan. Oke, masa kita doakan semoga satu orang nggak nonton acara ini istri kita. Tapi ini bagus sekali ya. Tentu kita atau OJK pastinya mensupport. Aku juga senang lihat gini.
Karena kalau kita mulai dari mahasiswa tadi untuk mulai sadar bahwa uang atau keuangan mereka itu dicatat dengan baik, itu kan bisa kita tahu kekuatan kita. Sehingga satu hari ketika jadi pengusaha juga kita mulai terbiasa ya mengatur keuangan, mencatatkannya, dan dengan demikian bisa dianalisa dengan lebih baik ya. Daripada bilang aku lupa waktu itu berapa dan seterusnya, itu membuat kita nggak bisa menganalisa kekuatan keuangan kita dan tidak bisa merencanakan ke depan. Penutup, Mas Riwin. Ya, kita seneng banget nih ada aplikasi yang bisa ngajarin kita disiplin. Karena disiplin itu ternyata barang langka ini sekarang, sehingga harus dilatih lagi, harus ditingkatkan lagi supaya perilaku kita berubah. Karena salah satu kunci keberhasilan mengelola uang, Bang, katanya itu disiplin dengan uangnya. Nah, disiplin ini kalau cuman lisan aja, ngomong aja, nggak ada gunanya. Nah, disiplin sekarang, zaman sekarang ini harus dibantu dengan aplikasi. Nah, mudah-mudahan Catatma ini semakin berkembang ke depan, semakin sukses dan bisa mendatangkan manfaat buat orang banyak. Saya kira itu, Bang. Ingat sedulur, mulai jadi pemakai Catat Pak, ya. Nanti saingan catat Pak. Oke, terima kasih Ren udah datang ke acara ini ya. Sukses buat Mas Ren dan teman-teman. Satu hari kelak kemudian ini menjadi kebutuhan bukan masyarakat Banyumas tapi dunia. Oke. Mas Riwin, tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri pesta kita hari ini. Ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.